Joshua dan juga Wawamania. Oke, thank you banget Dona. Dan kita akan segera melihat map selanjutnya. Miramar, map ketiga kita untuk hari ini. Dan nampaknya pesawat akan sangat friendly ke pemain-pemain kita. Semua akan mendapatkan zonanya masing-masing. 3 map, tiga-tiganya friendly dari segi flight path. Tinggal nanti nih. Nah, circle-nya nih yang mau kemana nih ya. Kalau bicara-bicara soal flight path yang damai kayak gini. Lucu sih kalau circle-nya ke 2 pulau di sebelah Impala. Aku berharap seperti itu juga. Digebukin player sih lu boleh. Kayak apa yang seru-seru buat penonton mungkin, buat caster, buat player enggak. Gila gimana rotasinya, siapa yang pernah mikir rotasi ke Pulau Impala? Nggak akan pernah mereka punya strategi itu. Ya bayangkan misal dia turunnya di El Poso. Siapa mau ke Puerto Paraiso? Siapa yang mau ke Puerto Paraiso? Dan ya Red Rocket ternyata bakal ke Puerto Paraiso. Wow. Dan PK2 seperti biasa bakal menjadi makanan dari Bigetron, Hacienda del Patron. Nampaknya bersama juga dengan water treatment akan diisi oleh RRQ. Ya ini cukup default ya, nggak ada surprise drop, nggak ada yang pindah-pindah banget lokasinya. Tapi Onyx sama Alter Ego di Los Leones, mereka bakal turun di satu kota yang sama. Dan oke, ini circle-nya bakal friendly banget. Dan ini, kita ingat kemarin Onyx pernah dapat chicken dinner, dan mereka habis itu tusun. Iya, betul. Betul. Itu yang harus mereka hindari. Itu kayak chicken dinnernya kemarin bagus banget ya. Iya. Ada yang melayang tapi bukan balon kan. Iya sih. Iya. Terus tiba-tiba aku lihat komennya, tapi kami tusun. Iya, tapi kami tusun. Punten. Tapi kami tusun. Itu yang tentunya mereka nggak pengen inginkan sih. Karena kalau mereka tusun ya, walaupun mereka dapat 39 poin tadi, itu bakal terdinai. Kembali lagi mereka bakal harus berkutat dan mencari poin. Dan sekarang Bigetron udah punya 170. Menurut gue udah aman untuk bilang Bigetron harusnya. Yes. Kalau mereka main dengan tempo yang sama, Stabil dengan aja. konsistensi yang sama, harusnya mereka udah pasti masuk ke top 3. Juara 1 belum tentu, tapi kemungkinannya besar. Tapi pastinya Bigetron ngincer. Betul. Nomor 1 biar slotnya ke World aman. Betul. Itu dia, Son. Itu yang buat semuanya menjadi menegangkan juga. Karena untuk peringkat 1 bakal bisa masih kegeser sama Morph juga. Dan ya banyak penantang lain ya dari bawah. Bumi Spot mungkin kalau WWCD sekarang akan membuka peluang juga untuk naik ke top 5. Onyx Esport kalau mereka bisa konsisten. Apalagi mainnya kayak tadi, Son. Betul. 19 kill. Kalau ada rekor, apakah mau dipecahin lagi ke 20? Iya. Sekian-sekian. Untuk finals itu adalah jumlah kill terbanyak. Nah, dan menurut gua bakal gila kalau ya itu Boom atau Aerowolf Chicken. Waduh. Aerowolf. Bisa Aku pengen jadi Aerowolf. game terakhir hari ini yang bakal di-cast sama Pasta dan Wolfie akan menjadi penentuannya. Penentuan lagi untuk Pasta dan Wolfie. Iya, selalu. Biasa Bakal sih. menentukan banget sih. Ini Tapi apa? iya, pengen ngomong yang Aerowolf tadi yang lo bilang, Son. Sayang sih mereka. Sayang sih kayak yang kita cast di Sunhawk tadi. 2v4 situation, harusnya secara matematika, secara di atas kertas, Aerowolf udah punya kesempatan buat menang. Dan mereka punya 4 angle loh. Mereka nggak nge-stack tadi masalahnya. Kalau misalkan mereka majunya barengan, harusnya mereka bisa ngalahin Bigetron. Tapi lagi-lagi nasi sudah menjadi bubur. Iya. Lupakanlah yang lalu, yuk kita Betul. sudah ada di Miramar sekarang, ngelewatin Erangel sekali. Dan Victim, Victim yang kemarin ada curse-nya ya, sekali winner WWCD. Dan mereka kepleset menjadi tim ke-16 atau Tusun dan Bigetron RA. Dengan posisi favorit mereka dan tentunya tanpa ada kontes sama sekali, ini luar biasa buat Bigetron. Berapa kali mereka turun di Miramar dan berapa kali juga mereka selalu mendapatkan kota yang kosong melampong. Ya, ini udah hometown. Hometown dari Bigetron. Ada namanya, ini rumah lu si Iya. Udah ada kode posnya tuh mereka masing-masing di Pikado kayaknya. Dan tentunya mereka bakal free looting. Mereka juga ada tepat di tengah circle. Jadi mereka nggak bakal perlu rotasi jauh-jauh. Dan seperti yang kita selalu bilang ya, di Miramar, lu punya compound, lu nggak perlu kemana-mana. Iya, cuman stay aja di dalam sana. Circle-nya apalagi benar-benar pas di tengah, Son tadi kan. Yep. Pekado, Betul. udah masuk ke dalam. Iya, ya lagi-lagi ditambah lagi dengan posisi klasemen yang kayak tadi. Iya, mereka Kalau mungkin posisinya jauh, mungkin mereka bakal ya harus kejar kill. Tapi dengan posisi kayak tadi, bahkan Red Rocket State, yang penting kita nggak tusun deh. Itu udah penting banget. Itu artinya mereka bahkan nggak ngejar chicken, artinya mereka ngejar tidak tusun. Iya, selama mereka nggak tusun, selama mereka bisa konsisten, Betul. ada mungkin di top 5, mereka bakal bisa ngamanin poin-poin tambahan juga. Dan ini dia untuk Geek Fam masih dengan
looting yang cukup sederhana dan memang 2 kali Son kita dapat map, 2 kali 5 menitnya gak ada suara tembakan sama sekali. Yep. Baik di Sunhawk, baik di Miramar. Circle-nya friendly, flight pad-nya friendly. Ya bakal mendukung pemain untuk melakukan hal-hal yang friendly juga tentunya. Karena mereka bahkan mungkin saling nggak tahu posisi masing-masing. Masih belum ketemu sama sekali kecuali yang tadi di Los Leones. Yang kemungkinan besar juga bakal disengage. Onyx tadi udah mulai melakukan rotasi, mencoba kembali. Dengan tambahan poin tadi, Onyx tadinya pasti udah mikir kayaknya, wah ini sulit nih guys masuk ke top 3. Chicken Dinner, 39 poin. Guys, ini Guys, kita ini placement bisa sih. Bisa sih. Placement sih ini, bisa sih. 3 ini sabi. Sabi. 3 nih. Wah, sabi banget nih guys. Oke, dan Louvre. Oh ya, ini Louvre masih ngelut santai semuanya. Jadi benar-benar kalau kita melihat circle pertama yang tenang-tenang banget, nanti di lastnya ini bakal ada pertarungan yang cukup alot. Karena face helmnya bakal aman-aman, gak ada yang lecet itu loh di awal-awal. Iya, benar-benar. Udah siapa yang dapat helm level 3 sama face level 3 aja. Kalau lu masuk ke late game dengan ini ya, helm Bogo. Dengan helm level 1 ya siap-siap pecah sih. Berat memang. Victim akhirnya Los Leones mereka tinggalkan, mereka keluar loh bahkan. Dan Alter Ego tadi tembakannya kalau nggak salah mereka dapat 7 poin kill juga. Itu banyak loh untuk Alter Ego yang kita kenal dengan permainan yang cukup pasif. Nggak begitu menonjol juga, tapi Smith walaupun timnya posisinya nggak begitu tinggi, tapi dia di kill leaderboard ada di posisi ketiga. Tuh. Dia bisa nembak. Dia bisa semuanya sebenarnya. Ini keras loh nih. Keras. Top Dia keras 3 dari kill. Betul, keras banget menurut gue. Tapi ya lagi-lagi mungkin Alter Ego harus menyesuaikan kembali strategi mereka. Mungkin bermain dengan lebih agresif, mungkin bisa menjadi jawabannya. Dan Geek Fam nampaknya akan bertemu dengan NFT lagi-lagi. Early fight kah yang bakal terjadi juga, apalagi Gimpe kembali menyeberang akan menjemput temannya dulu dan Blue Zone-nya sudah mendekat kali ini. Son, apa yang bakal mereka lakukan? Aduh, Geek Fam, kalau mereka tusun di sini mereka bakal tutup buku sih. Ini posisi mereka udah nggak bagus banget. Mereka ada di Blue Zone dan kunci di Battle Royale salah satunya adalah lu nggak mau fight di Blue Zone. 1, buang-buang waktu, 2, buang-buang nyawa. Iya, dan itu bakal nguntungin ke 14 tim yang lain. Betul. Lu nggak akan memenangkan apapun kalau lu fight di Blue Zone. Iya, sangat rugi sekali. Tapi ya mau nggak mau mereka bakal berjumpa juga. 1 buah Zone bukan daerah terbaik, tapi Mozart akan datang untuk membalaskan dendam temannya. Sementara Dranix mulai merapat dan memberikan tekanan ke arah Louvre. Wah, ini posisi yang kurang begitu manis sih buat Louvre. Dan spray dari Ozora, dia knock out. Tinggal 1, tinggal 2 dan pemain terakhir ada Slayer terlalu terbuka. Bye-bye Louvre tusun. Andaikan tadi Ozora dapat 1 kill, andaikan itu Louvre masih bisa bertahan. Karena lagi-lagi di 1v3 situation seperti itu, tim di Blue Zone dan mereka harus lari 3 kilo yang menurut gua enggak. Sama dengan rekan-rekannya di kompon belakang. Ya, Aura masih punya kesempatan yang sama besarnya seperti Era Wolf, Boom, RRQ. Tapi mereka nggak boleh tusun lagi-lagi. Kalau mereka tusun, mereka bisa tutup buku lebih awal. Dan Aura, mereka butuh banget placement. Mereka butuh banget jumlah kill. Tapi di waktu yang bersamaan mereka juga nggak boleh tusun. Jadi memang posisi-posisi seperti ini yang tricky. Lu pengen dapetin kill di late game nanti. Ketika nanti dalam hitungan detik banyak banget tim bisa keeliminasi. Itulah masa dimana lu worth it buat dapetin kill. Iya, dan Onyx Esports juga sudah membuka serangan. Ada Boom yang di depan dari mereka dan lihat positioning yang sangat jauh sekali. Sudah berada di area dari gudang. Sedangkan Victim, wow, masih menunggu Banyus orang diri. Tapi ada kiriman dari surga M249. Seperangkat alat chicken ya. Lumayan ada M249 Ryzen di sini. Udah dapat mini, tapi tentunya tapping aja. Apakah dia melihat sesuatu di sana? Tahu gak sih? Di layar kita sih nggak kelihatan. Buat Bigetron mereka cuma main yang kayak selalu kita bahas, nggak perlu tusun. Betul. Mereka udah di nomor 1, mereka bisa secure, mereka cukup safe. Pragmatis saja. Cari poin, cari placement, nggak perlu flashy. Sebentar, ini scoutnya kenapa nih sendirian? Ini Zuxi agak ngeri sih, di belakangnya udah ada Morph, cuman lurking behind doang, nungguin, mantau Zuxi. Masih belum ngelihat kayaknya tadi, tapi seharusnya suara udah kedengeran. Dan Victim masih hidup di circle akan mengecil dan bakal ngebanting ke posisi sedikit ke arah barat. Tapi ya mayoritas tim udah di dalam circle sih. Ya, utara dari map begitu tebel ya pemain-pemainnya. Tebel banget kabut-kabut dari atas. NFT bakal masuk dari Blue Zone. Lihat mereka masih berjuang setelah menang melawan Geek Fam. Untung masih punya mobil. Iya, itu dia. Tapi mereka bakal kena damage cukup dalam sih. Dan ketika mereka masuk mungkin bakal dari arah Pekado udah ada Bigetron yang nungguin. Iya, yang aku agak takut ya, satu lagi sih, The Pillar.
Oh iya. Mereka masih ada di utara map loh. Oh, tapi sebelum itu kita akan melihat Alter Ego nampaknya akan menyapa. Badru turun, sementara Hans akan melakukan rotasi. Dranix di sini tidak peduli akan kehadiran Alter Ego. Mereka akan gaspol bersama juga dengan Alter Ego. Nampaknya mereka mengarah ke satu posisi yang sama di daerah Los Leonas. Kita lihat dari barat ada Dranix, dari timur ada Heroes. Mulai ngegas, ada bagi yang dengan speed yang lebih baik. Sementara 3 pemain dari Alter Ego nampaknya sudah mengetahui pemain dari Dranix. Mozart di sini mulai menelan damage yang cukup dalam dari Hans. Tapi Dranix punya gundukan yang bisa mereka mainkan dan dijadikan cover. Ya, lebih dulu mengambil high ground ternyata Dranix dan mereka bisa menoleh ke bagian belakang. Alter Ego dekat sekali, spray untuk Ryzen. Langsung naik juga ke atas berusaha untuk memberikan threat kill Heroes yang menampakkan diri terlebih dahulu. Dan ini posisi 1 melawan 3, spray lagi untuk Ryzen dan kembali proning. Terlalu berbahaya untuk tim Dranix. Ya, di sini Ryzen berhasil menahan posisinya cukup lama. Badru di sini akan mengambil Tayo dan bakal kabur. Oke, Ryzen di sini bakal spray down. Badru berhasilkah dia selamat dan oh my god, ada backstab. Baik yang sangat-sangat baik dari seorang Badru. Itu baitnya legit banget. What? Gue gak nyangka bait dari Badru akan berhasil membuat Kryzen memalingkan matanya dan membuat celah bagi teammates dari Alter Ego untuk masuk dan mendapatkan Kryzen. Iya, dan ada tinggal Mozart sih yang berada di atas high ground. Itu ada 4 orang dari Alter Ego. Mereka bisa saja langsung menabrak. Tapi kalau kita lihat ya, Alter Ego adalah salah satu tim yang memilih untuk bermain dengan sangat-sangat aman sekali. Bisa jadi Mozart akan mendapatkan kompon milik dia sendiri dan mengunci dirinya di dalam kompon sebelum circle berikutnya akan menutup lagi. Ya, tapi Mozart ada di luar circle. Dia jelas harus gerak Alter Ego. Kalau gue jadi mereka, gue bakal main lebih aman sih. Mengingat mereka sama masih punya kesempatan untuk masuk ke top 3 andai kalau mereka dapat jumlah kill dan placement. Lihat Bonafide. Kita ngelihat Bonafide, The Pillars adalah 2 tim yang di hari pertama, hari kedua, wah ini bisa nih. Ada contender yang ganas banget. Tapi kita masuk ke hari terakhir, mereka agak melempem. Dan ini adalah map di mana mereka harus show up. Ya, aku setuju banget sih, apalagi soal Bonafide ya. Betul. Kemarin mereka fight-nya bener-bener mati-matian. King Kong-nya mengamuk, tapi untuk sementara belum mendapatkan sesuatu. Hitman dengan spray yang begitu pas juga. The Pillars harus berhati-hati. Posisi mereka bisa terancam kalau mereka tusun sekarang. Gila, itu waktu nyawanya ketek ke low HP ya. Boboho udah kayak duduk. Aduh, jangan dong. Dan circle-nya ke arah Bigetron lagi-lagi. Dan Arrowwolf. Dan juga Onyx. Oke. Oke. Ini menarik. Circle-nya kembali mengarah ke arah utara. Bigetron akan menjadi tim yang kembali diuntungkan karena circle. Enak banget posisi mereka. Dan kalau dari minimapnya juga ya, itu The Pillars. Mereka milih buat rotasi ke bagian kiri dari map. Jauh banget. Dan kali ini mereka kebanting lagi untuk ke bagian kanan. Ya, dan NFT akhirnya berhasil melakukan reuni dengan teammates-nya. Walaupun Pala Gimpe bakal ter-knockdown karena ada kontes dari RRQ. Satu pemain sudah didapatkan, granat dimasak, mencoba memukul mundur, tapi belum akan connect apapun. RRQ masih memasang formasi defensif. Bonafide Hitman di sisi lain bakal ter-take down dan bakal dipulangkan ke arah lobby oleh seorang Fokker. Boong mencoba smoke defensif. Pala Gimpe nggak akan mampu di-revive nampaknya. Iya, dan RRQ mereka punya compound yang begitu tinggi, 4 lantai. Sedangkan dari NFT sudah menyebar begitu banyak smoke juga. Pala Gimpe di tengah open field. Hanya ada smoke yang mengiringi jalanan dia. Dan ada yang jatuh dari mobil. Oh, Ikiar bakal jatuh. Iya, Ikiar tadi yang jatuh dan granat dari Warung berhasil connect ke NFT dan terbuka off. What? Kursi panas untuk peringkat ketiga. Dan RRQ masih membuka peluang juga untuk bisa mendapatkan poin kill yang bisa bertambah. NFT, pintu akan dihancurkan. Coba mencari informasi, di belakang mereka ada victim, di depan ada Bigetron. Mereka harus masuk ke dalam circle pula. Posisi yang sangat tidak enak dari Alter Ego di sini. Sangat-sangat terjepit sekali, tapi untungnya mereka sudah berada di bagian pinggir dari circle. Alter Ego hanya memanfaatkan smoke. Victim sudah datang dan menabrak pertahanan Alter Ego. Ada Zuxi juga yang siap untuk merangsek dari arah belakang. Fajar men-knock out Heroes dan Hans akan bertahan di balik smoke dia. Seorang diri di tengah gempuran Bigetron dan juga Vic. Punya ruang dan waktu untuk bisa bergerak. Mereka masih berada di pesisir dari circle dan lihat posisi yang dari Zuxi. Begitu di area dari depan sebagai scouter untuk Bigetron. Ya, ini dia bakal nyoba nyari steal kill sih menurut gua. Alter Ego bakal coba melakukan revive. 2 pemain udah low HP jadi harus milih siapa yang mau di revive di sana. Sementara Banyu masih menahan dan semuanya harus lari masuk ke dalam circle. Gue jadi Bigetron, gue bakal early rotate. Gue nggak mau dikejar dan fight sama 2 tim ini di blue zone. Iya, dan tampaknya dari Bigetron mereka menyisakan Zuxi doang di belakang. Iya. Lainnya bakal maju. Microboy. Sudah maju semua. Oh, ini Deja Vu. Arrowwolf?
Ini di dalam Bu, RRQ udah dapat compound lagi. Di dalam, tapi ini bukan compound yang terbaik karena nggak ada atapnya. Dan nggak ada pintunya. Itu ngeri banget sih. Jangan lupa Onyx mereka dapetin high ground. Oh iya, Onyx punya kesempatan emas buat panen sih seharusnya. Kalau misalkan mereka berhasil defend, kalau mereka ketabrak ya. Sementara di sisi lain Aura juga sudah mendapatkan high ground. Di bawah mereka ada Boom. Poker hanya lurking around saja, tidak membuka badan sama sekali. Sudah kehilangan 2 pemain. Misi sulit bagi Boom Esports menurut gua. Iya, dan posisi mereka begitu terbuka. Aura sewaktu-waktu bisa menolak ke bagian bawah, tapi Badru terknockout. Masih ada Banyu ternyata. Dan menyisakan hanya seorang Hands. Dranix out. Red Rocket menokot pemain terakhir, mendapatkan pemain terakhir tersebut. Dan Blue Zone-nya sudah merapat. Ini berbahaya banget untuk victim yang masih berada di luar zone. Iya, mereka harus berhati-hati dan udah kelihatan orangnya dan Jughead melewati Hands begitu saja. Jason menjadi last man standing. Hands masih mampu berdansa, tapi Alter Ego akan mati oleh seorang Microboy. Berhasil merusuhi pesta antara victim dan juga Alter Ego, dan victim akan tereliminasi. Win-win solution untuk Bigetron. Iya, mereka Bigetron mendapatkan 2 tim yang bisa membackstab mereka. Ini nilai plus banget Itu untuk ngadu Bigetron. domba banget, men. Iya. Itu ngadu domba. Enak banget sih, dan Zuxi Enak kembali banget. ya. Dia frontal. Aerowolf. Oh, Aerowolf di depan mereka. 2 Wawa. smoke. Apakah kembali akan terulang kejadian air susu dibalas air tuba? Iya. Di depannya Red Rocket pula. Dan kita di sini Aerowolf. Mereka dalam posisi yang cukup terbuka. Boom masih ngumpet saja. Dan lihat, The Pillars masih ada. Mereka bakal gelut sama Onyx dari Killfit. Kita bisa melihat bagaimana Rosezi berhasil mendapatkan pala Gimpe dengan headshotnya. Namun Warung juga akan merusuhi Aerowolf dalam posisi yang cukup terjepit. Lagi-lagi Bigetron bisa menjadi orang ketiga dan Zuxi akan tumbang. Fight dengan Renalre, namun ada Refrag yang datang. Ryzen di sini melempar granat. Ada Spawn di depan sana. Dan Aerowolf akan kembali tereliminasi di posisi ke-9. Bigetron still survives karena Potato membunuh Renalre. Lihat di Killfitnya. Blunder dari Aerowolf. Iya, dan 2 kali berarti kontes yang mempertemukan Bigetron dan juga Aerowolf dimenangkan oleh Bigetron. Dan dekat dengan Bigetron ada saingan mereka, ada Red Rocket yang terkunci di Broken Shack. Ya, Onyx udah, di belakang mereka. Ada The Pillars, lihat bagaimana mereka proning. Mereka menahan informasi, Om. Ini kalau Onyx dapat, The Pillars mereka bisa turun loh. Pasti turun sih menurut gua, dan di sini kita lihat Matthew masih menunggu waktu yang tepat. Bobs di sini udah tahu di belakang mereka ada musuh. Onyx membuka tembakan, Alfirlo udah ketahuan posisinya. Lihat Argenta langsung menahan posisi dari Alfirlo. Sementara Argenta masih proning saja. Bobs akan menjadi ujung tombak dan bakal melakukan push mungkin. Tapi pemain-pemain dari Onyx sangat pintar menahan informasi, tidak memberikan Dari NFT, tapi di counter begitu saja. RRQ masih mempertahankan wilayah mereka. bohong di sini. Overcommit sih menurut gua, dia keluar dari compound begitu jauh. Harus berhati-hati, sembari Bigetron mulai datang, granat dilempar, bohong kena damage cukup dalam. Ya, masih bisa mencari cover, tapi Bigetron sudah datang. Bigetron sudah datang. Here we go. Ya, it's Bigetron time. Dan boom, akan tereliminasi. Late game, kita lihat di mana Bigetron biasanya dapatin kill paling banyak, 11 kill. 13 kill. Oh gila, kayaknya mereka nggak mau kalah. Nerpeko udah ada Onyx di depan sana, nampaknya dendam mereka akan terbalaskan. Iya, it's time. Dan Dimatiin sama granat. Apakah dikirim ke arah lobby dengan granat? Tidak connect, masaknya kurang matang. mencar dia. Oh my god, Onyx di sini udah kehilangan 2 pemainnya. Aura berada tepat di sebelah Bigetron. RRQ mendapatkan 5 kill, jumlah kill yang sangat mereka butuhkan dengan placement seperti ini. Iya, dan Bigetron mereka lengkap juga dari arah belakang, tapi terknockout oleh Rosezi dari jarak yang lumayan. Juga Aura masih bisa menokot dan bahkan langsung mengirimkan Microboy kembali ke lobby. Peluang juga untuk Aura agar bisa mendapatkan chicken dinner. Ya, di sini Ryzen mencoba memasak granat. RRQ menahan di satu compound. Circle mulai berjalan. Aura harus kembali masuk ke dalam circle. Ryzen di sini masih mencoba mencari informasi. Lihat, Onyx memisah 2 agar at least kalau mati, nggak mati semua. Dan di sini masih nahan doang nih. RRQ punya compound, mereka enak. Tapi kalau circle-nya keluar dari mereka yang kemungkinan besar enggak. Wow banget ini. Ini Aura bisa loh. Aura bisa banget. Bisa banget. Nerpeko hampir keserempet tadi sama peluru dari Rosezi. Kalau dia nggak hati-hati, bokongnya bisa ditembak. Kelihatan? Hampir hilang itu. Nerpeko kembali. Ngeri banget. Di bait aja tadi shotnya. Dia harus mencari angle kembali Rosezi, namun akan ada fight antara RRQ dan juga Bigetron. Iya, dan fight yang berada di balik dari smoke. Onyx tinggal Nick seorang diri menunggu dan dia... Mereka masih 4 orang loh, ini 2v4.
Kita pernah melihat satu tim gagal memainkan 2v4, yaitu Aerowolf. Tapi harusnya di posisi seperti ini, RRQ harusnya bisa survive. Tapi Aura, mereka kalau dapetin early pick aja, satu pick aja, RRQ harusnya udah mulai panik sih. Dan ini Aura kondisinya yang harus nge-push RRQ. Jadi RRQ harusnya main pintar di sini, tapi Nerpeko bakal mencoba mencari angle. Stepnya udah kedengeran. Ken langsung ngelihat ke arah kiri, push dari depan. Ken tidak tahu harus melihat ke angle mana. Nerpeko bakal flank jauh, flank dalam banget. Dan drone akan ditumbangkan oleh seorang Jaden. Aura masih bisa bertahan dengan dua pemainnya. RRQ sudah mulai panik, tapi masih bisa di-revive. Untungnya Ken akan ngepron aja. Warung tadi udah kelihatan, tapi masih belum bisa ditembak. Ken akan menahan dari belakang baginya, di spray down sama Warung. Masih belum bisa connect. Sangat dekat di sini. Drone bahkan sudah OSP. Ken bakal diledakkan sama seorang bohong. Jaden harus melakukan clutch 1v4. Tidak akan mampu. RRQ berhasil mendapatkan chicken dinnernya yang pertama di finals. Ya menang jumlah yang terlalu banyak ya untuk RRQ tadi, apalagi mereka bisa dapetin adanya airdrop, Son. Ada airdrop yang sangat membantu untuk Peko. Jadi apapun yang terjadi, misalnya mereka ketemu dengan Peko juga bakal butuh waktu yang lumayan lah. Bisa beli 1-2 detik ke depan untuk pemain lain dari RRQ men-knockout atau menghabisi sisa-sisa pemain dari Aura. Wow, susah banget juga. Susah banget, tapi Bigetron dapetin kill banyak banget. RRQ ini adalah tambahan poin yang sangat mereka butuhkan. Apalagi The Pillars tadi nggak dapat poin banyak.